Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengar suara warahmatullahi saya? wabarakatuh. Terdengar, Pak. Dengar? Dengar Pak, bagus. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan sehingga kita dapat melakukan kegiatan yang sangat penting di dalam upaya kita melakukan dan mewujudkan satu sistem tata kelola penerapan manajemen ASN yang berbasis kepada meritokrasi dan merit system melalui penerapan uh, secara intensif manajemen talenta. Untuk itu, pertama saya ingin sampaikan apresiasi kepada kepala badan BKSDM Kabupaten Karawang, tentunya juga pada Bapak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Karawang, sampai dengan para pejabat di wilayah tingkat kecamatan. Saya dengar hadir juga. Dan lebih khusus lagi kepada seluruh pengelola kepegawaian yang ada di semua unit organisasi yang ada di kabupaten. Jangan lupa juga saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan saya, Pak Mustari, Komisioner Pokja SM, Pak N, serta jajaran di Pokja SM, Pak I, seluruh staf yang selalu dan senantiasa kerja keras untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan juga apa namanya konseling dengan rekan-rekan di semua instansi pemerintah yang saat ini terus kita dorong melakukan upaya dalam rangka manajemen kepegawaian berbasis sistem merit supaya lebih efektif dan lebih manfaat lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan apresiasi atas kegiatan yang sangat ini, dan pada kesempatan yang baik ini saya coba untuk memberikan satu mengingatkan sekali juga tentang apa sebenarnya kita apa apa urgensi kita menerapkan merit system di dalam memanage aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, mengapa kita harus kan atau menerapkan merit system dalam tata kelola berdaya AS? Pertama, karena ini sudah menjadi komitmen nasional. Ini bukan hanya komitmen KSN, tapi komitmen nasional yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Dulu mulai dari Undang-Undang 5 2011 tentang ASN, dan sekarang dengan Undang-Undang ASN yang baru, yaitu Undang Nomor 20 tahun 2023, yang secara prinsip sama bahwa di dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tetap harus berbasis kepada meritokrasi, ada merit system, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua aparatur sipil negara untuk pengembangan karirnya.
melalui pembinaan, pengelolaan, dan yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah untuk kita bisa mewujudkan SDM ASN yang profesional, yang netral, yang berintegritas, dan kompeten, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik yang baik, yang berkualitas pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita sadar betul bahwa upaya mewujudkan eh, profesi ASN yang seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang penuh dengan dinamika adalah sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala yang kita hadapi, yang kita sama-sama harus menyadari. Di era kehidupan yang sering kita dengar dengan istilah VUCA, ya, ada situasi terjadi kondisi yang dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Semua itu menggambarkan satu kehidupan yang penuh dinamika yang cepat berubah, sangat dinamis. Dan kadang-kadang perubahan itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ini semuanya terjadi saat ini. Dan tidak hanya sekedar dihadapi oleh bangsa Indonesia, oleh negara kita, masyarakat kita. Tapi ini hampir seluruh dunia menghadapi situasi macam ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan lain, kita juga harus bisa menyesuaikan, bisa melakukan penyesuaian perubahan terhadap pola pikir kita, kebiasaan-kebiasaan kita, budaya kita, supaya kita bisa survive menghadapi tantangan zaman, apalagi kita sebagai birokrasi yang sehari-hari dituntut untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat rakyat Indonesia tersebut. Maka dari itu, aparatur sipil negara sebagai pelaku dan pelaksana dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan pelayanan itu harus berada di depan, ya tentunya bersama-sama dengan masyarakat, bagaimana mengelola birokrasi pemerintahan ini dengan baik, menghadapi tantangan zaman yang sudah demikian luar biasa, kompleksitasnya, saling terkait, saling masalahnya sangat kompleks dan saling terkait. Jadi tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau kita harus kelola birokrasi, kelola aparatur sipil negara, terutama SDM-nya, disiapkan betul-betul supaya jawab tantangan zaman seperti ini. Agar supaya kita bisa dirasakan kehadirannya negara ini dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh kita. Itulah peran dan tanggung jawab birokrasi yang kalau kita sadari. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, kita harus senantiasa melakukan perubahan yang mengarah kepada kualitas dan kemampuan diri kita sebagai ASN semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Belajar, belajar, belajar. Karena kita, kalau kita sebagai bangsa ingin survive, ya mau tidak mau kita punya mimpi di tahun 2045, kita ingin menjadi negara yang berdaulat, yang maju, adil, makmur bagi seluruhnya secara. Maka dari itu peranan dan kedudukan birokrasi khususnya ASN sangat-sangat strategis. Jadi kata kuncinya, ayo kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan perubahan agar supaya kualitas dan profesionalisme ASN harus dilakukan, ditata, dilaksanakan dengan serius, dengan rencana yang jelas, terarah,
berkelanjutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, disinilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini tentunya unit organisasi BKSDM, BKPSDM itu sangat strategis, sangat penting di dalam memainkan, melaksanakan peran ini di dalam tata kelola sumber daya yang ada. Tentunya di bawah kepemimpinan pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda. Supaya satu kata, satu bahasa dikelola dengan sebaik-baiknya supaya menjadi orang-orang yang profesional, diberi kesempatan yang sama untuk lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu eh, data informasi yang perlu diketahui dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, melihat, dan memiliki data bagaimana situasi dan saat ini. Jadi untuk kita sebagai bangsa Indonesia itu memang dari perspektif tata kelola sektor publik Indonesia, kalau kita bandingkan kondisinya kita dengan negara-negara, nggak usah jauh-jauh di Asia Tenggara saja, kondisi kita tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Dilihat dari apa namanya eh, skor kita di governance ini itu kita di bawah, masih di bawah Malaysia, di bawah Brunei, apalagi dengan Singapura. Ya, di, dari daya saing kita juga kondisinya kita masih di bawah Thailand, Malaysia, di Singapura. Persepsi indeks persepsi korupsi kita itu juga masih memprihatinkan. Bahkan di tahun 2023 ini kita itu hanya di atas Filipina. Kalau dari tingkat persepsi korupsi Indonesia, ini kan sangat memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi ibarat kita sebagai manusia, kondisi badan kita itu tidak sedang dalam kondisi sehat-sehat saja. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki, sementara tantangan hidup yang ada di depan kita itu luar biasa. Sementara ada penyakit, ada kelemahan, ada kekurangan yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu yang sangat potensial bisa memporak-porandakan, bisa mengakibatkan kita tidak bisa berkompetisi, bisa survive dengan berkompetisi dengan negara-negara tetangga sebelah kita. Nah, inilah tantangan yang kita sadari Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sudah sampaikan, dengan kondisi semacam ini maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berubah, ya harus memperbaiki, utama dari sisi kualitas. Pertama adalah ada kualitas aparatur sipil negara kita sebagai garda terdepan di dalam mengelola negara, mengelola bangsa, supaya menuju cita-cita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tantangan kita luar biasa, kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, bahkan sangat memprihatinkan untuk hal-hal tertentu seperti menyangkut masalah masih terjadinya praktek-praktek aklalona negara dalam penyakit korupsi sebagai penyakit yang sangat kronis, ya, apabila ini terus dibiarkan ini sangat akan menghancurkan kehidupan kita bersama. Nah, disinilah dituntut kita sebagai ASN supaya terus-menerus melakukan bebenah diri bahwa kepemimpinan para pejabat pimpinan kepegawaian dan para pengelola. Lanjut. Nah, kemudian juga ada perubahan perkembangan yang sangat signifikan juga, yaitu dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014. Itu apa namanya? Ada tantangan yang kita hadapi, tapi juga ini menjadi perhatian kita semua. Yang pertama,
perubahan lingkungan politik dan pemerintahan. Tahun dalam waktu hitungan berapa bulan lagi nih, 10 hari lagi, pemilu dan tahun politik itu akan kita sadari akan membawa risiko maraknya pelanggaran netralitas. Gantian pemerintahan itu juga dapat mengubah arah penerapan sistem merit menjadi lebih baik atau sebaliknya. Jadi ini penting sekali. Jadi di saat sekarang ini sedang berupaya keras melakukan upaya menata birokrasi melalui penegakan merit system, tapi masuk ke tahun politik, potensi-potensi terjadinya. Sehingga harapan kita, doa kita, mimpi kita, mudah-mudahan hasil proses pemilu pilpres yang akan datang di samping ini bisa berjalan dengan aman, suasana yang tenang, nyaman, tapi juga yang lebih penting lagi adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan yang betul-betul punya concern terhadap upaya untuk terus melanjutkan upaya reformasi birokrasi, terutama yang terkait dengan masalah penegakan penerapan merit system tetap berkelanjutan. Sebab kalau tidak, ya akhirnya kita nanti kembali lagi pada situasi sebelumnya. Akhirnya seperti kita hanya tari poco-poco saja, cuma bergerak sana kemari, tapi masih dalam satu tempat, tidak melangkah maju, melangkah yang lebih. Ini kondisi juga yang harus kita kan dengan adanya eh, eh, kita masuk di dalam tahun politik. Ya. Jadi tapi kita tidak boleh pesimis ya. Tetap kita harus optimis ya. Walaupun kita sadar betul di saat ini sedang di persimpangan jalan itu ya adalah karena ada perubahan-perubahan faktor lingkungan strategis yang perlu dikelola secara baik dan bisa juga ini membawa membawa apa? Bawa rahmat tapi juga bisa juga sebaliknya. Ini bisa menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi yang kebalikannya malah menjadi masalah yang baru. Perubahan kelembagaan, fungsi kelembagaan pengawasan sistem merit harus tetap eksis menjaga meritokrasi pasca pembubaran KSN. Jadi begini Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang baik bahwa di dalam undang-undang memang fungsi pengawasan sistem merit itu tetap dijalankan. Ada fungsi itu dilakukan, tetap ada, masih eksis. Hanya saja yang sekarang sedang kita bahas bersama dengan jajaran pemerintah terkait Menpan, BKN, dan lain-lain, siapa nanti yang akan meneruskan, melanjutkan fungsi, melaksanakan fungsi pengawasan sistem merit ini. Ini yang sedang kita bahas bersama dengan pemerintah untuk bagaimana supaya eh, namanya fungsi pengawasan ini tetap berjalan. Ini yang sedang kita lakukan pembahasan. Sebab kalau tidak, maka ya kembali lagi, akhirnya kita kembali lagi eh, tata kelola manajemen ASN kembali lagi ke zaman-zaman dulu. Akhirnya siapa apa namanya suka dan tidak suka akhirnya dan segala macam praktek-praktek KKN akan jadi. Jadi selama proses ini berlangsung, maka KSN tetap menjalankan tugas fungsinya ya, selama proses penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang KSN tetap menjalankan tugas fungsinya seperti biasa. Jadi koordinasi, kerjasama, kemudian terkait dengan masalah merit system, masalah penegakan meritokrasi, masalah penegakan nilai dasar kode etik, kode perilaku, tetap seperti masih berjalan sebagaimana biasanya, koordinasi tetap dilaksanakan dengan KSN, termasuk juga dalam proses pengisian jabatan melalui seleksi terbuka. Ya, itu juga sepanjang memang instansi tersebut belum memiliki dan menerapkan manajemen talenta yang sesuai dengan ketentuan, maka
pengisian jabatan masih dapat dilakukan dengan tes cara seleksi terbuka yang selama ini kita lakukan. Kemudian juga revisi Undang-Undang ASN beserta akan membuat pelaksanaan di masa mendatang banyak berubah. Jadi memang ke depan dengan adanya Undang-Undang 20 2023 memang kita sedang menyiapkan berbagai regulasi peraturan pelaksanaan yang kalau menurut undang-undang ada sekitar 23 PP dan beberapa Kepres. Nah, ini memang membawa konsekuensi perubahan ini akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti perubahan-perubahan ini yang jelas arahnya harus semakin lebih baik, lebih jelas dan eh, lebih apa namanya mendorong supaya tata kelola dan sistem manajemen ASN betul-betul secara eh, real dapat dirasakan manfaatnya seluruh instansi pemerintah dan dapat PKW. Tapi yang jelas kalau kita tidak hati-hati nanti di dalam menyusun regulasi-regulasi yang diperlukan, maka itu juga akan menjadi masalah di kemudian. Dan mudah-mudahan kita kita lakukan dengan sebaik-baik. Tentunya dengan koordinasi Kementerian PAN, BKN, Kemdagri, dan juga instansi lain terkait. Di sisi lain juga dari sisi kondisi ekonomi yang tidak menentu serta semakin banyaknya kebutuhan pemerintah akan menyebabkan peningkatan keterbatasan anggaran salah satunya untuk pengembangan pegawai. Ini juga tantangan dan masalah yang kita antisipasi. Dan memang dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari berbagai bidang, berbagai sektor pembangunan, ini memang tentunya pemerintah tentunya akan mengalami apa ya? Ya tentunya ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan negara kita. Harapan kita untuk bisa menerapkan, mengembangkan merit system memang membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil tentunya. Kalau kita memang concern. Nah untuk itulah menjadi persoalan, menjadi tantangan bagaimana supaya di dalam proses penerapan merit system, pengembangan dan peningkatan profesional ASN dalam rangka pengembangan karir dan sebagainya, ini menyangkut masalah dukungan pembiayaan dari pemerintah, itu penting sekali untuk diperhatikan. Tidak hanya sekedar komitmen oke, tapi dalam bentuk yang lebih konkret diwujudkan dengan dukungan penganggaran. Nah inilah supaya para pimpinan instansi pemerintah termasuk kepala daerah, bagaimana supaya hal ini menjadi perhatian, supaya upaya kita bersama untuk menegakkan, merealisasikan pembinaan ASN yang lebih baik itu tanpa dukungan anggaran yang memadai itu juga akan menjadi hambatan atau menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Bapak Ibu sekalian, selama ini kami ASN sudah melakukan berbagai upaya pengawasan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat pengawasan yang preventif maupun represif. Hanya di dalam penilaian penerapan sistem merit di pemerintah, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi maupun juga di dalam penilaian indeks kualitas pengisian jabatan tinggi. Ini upaya-upaya pengawasan kami yang bersifat preventif dengan melakukan semacam. Yang bersifat represif itu juga kita lakukan misalnya dalam bentuk penanganan pengaduan dan penyelidikan laporan pelanggaran. Kemudian juga ada mediasi dan perlindungan. Kemudian juga kerjasama dengan BKN untuk pemblokiran kenaikan pangkat pegawai yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip merit system. Demikian juga secara preventif, asistensi penyusunan kebijakan, kode etik dan kode perilaku ASN di instansi pemerintah ini juga sudah kami lakukan. Itulah bentuk-bentuk perawatan yang selama ini kita lakukan dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, fungsi dan peran KSN
itu terus dapat dilaksanakan. Apapun nama lembaga yang akan melakukan fungsi itu, tapi agar apa yang sudah baik dilakukan selama ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami, kita ketahui bahwa di dalam kita melakukan penilaian penerapan merit di instansi pemerintah, itu upaya yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan penilaian evaluasi terhadap seberapa jauh kategori yang bisa dicapai oleh masing-masing instansi pemerintah sampai dengan saat ini, sampai dengan Desember 2023. Alhamdulillah, hingga saat ini ada kategori sangat baik bagi 92 instansi pemerintah. Kemudian juga ada yang masuk dalam kategori baik, kategori 2, yang kurang jumlahnya 84, dan yang masih dalam kategori buruk itu sekitar 189 instansi pemerintah. Ini kami lakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap 8 aspek di dalam penerapan sistem merit sebagaimana yang tertuang di dalam pedoman yang sudah ditetapkan. Yang meliputi dimulai dari satu perencanaan kebutuhan pegawai, itu sudah ada penilaiannya berapa, kemudian juga yang kedua di dalam hal terkait dengan pengadaan pegawai, kemudian yang ketiga dalam hal pengembangan karir, bagaimana penanganan pengembangan karir, dan 4 promosi dan mutasi, kemudian 5 bagaimana tata kelola atau manajemen kinerjanya dilakukan sejauh mana, kemudian terkait dengan masalah kesejahteraan pegawai meliputi penggajian, penghargaan, dan penegakan disiplin, kemudian terkait juga dengan perlindungan dan pelayanan, dan kedelapan tata kelola di dalam sistem informasi pegawai. Nah, 8 aspek inilah yang kita nilai dalam penegakan merit system selama ini, dan ke depan sesuai dengan Undang-Undang 20 2023 dalam pelaksanaan merit system itu nanti akan ditekankan kepada pengembangan manajemen talenta. Yang mana manajemen talenta pada intinya merupakan bagian dari sistem merit, tapi dia tekanannya yang terkait dengan 3 hal, yaitu pada nomor urut nomor 3, 4, 5, yaitu yang terkait dengan pengembangan karir pegawai, kemudian soal bagaimana promosi dan mutasi, dan manajemen kinerjanya bagaimana. 3 aspek inilah yang menjadi core yang sangat eh, mendasar, yang sangat penting, yang pokok di dalam kita menerapkan manajemen talenta. Di satu, bagaimana pengembangan karirnya pegawai itu. Apakah misalnya ada infrastruktur kebijakan yang harus disiapkan. Masalah kebijakan tentang pola karir pegawai, apakah sudah dibuat, sudah ditetapkan dalam satu kebijakan. Kemudian terkait dengan perencanaan kebutuhan diklat, diklat-diklat apa yang diperlukan, ya, melalui berbagai jenis bentuknya dalam rangka untuk mengisi kekurangan atau gap yang ada antara standar jabatan dan kemampuan atau apa namanya syarat jabatan yang dimiliki oleh para pegawai yang bersangkutan. Di mana letak kekurangannya, disitulah akan dilakukan langkah-langkah upaya pengembangan pegawai melalui berbagai pendidikan pelatihan, ya, yang sangat variatif dan jangan tidak semata-mata konvensional. Kemudian di dalam yang ketiga terkait dengan tata kelola menyangkut pengukuran kinerja pegawai. Jadi 3 hal inilah yang sangat penting, yang pokok ketika kita bicara masalah manajemen talentanya. Ya. Yang lain-lain adalah sifatnya supporting, tapi gantungnya
inti pokoknya kalau kita bicara manajemen talenta itu adalah menyangkut tiga hal tadi. Bagaimana pengembangan karirnya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan apa, dan itu dibuktikan dengan sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan, ya, apa namanya, diklatnya. Kemudian yang terkait dengan pola karir. Pegawai itu harus jelas, dia itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu kemana perjalanan karirnya itu harus jelas. Nah, disinilah harus disusun pola karir bagi para pegawai yang bisa dilakukan secara siksak, ya, mulai dari jabatan nasional ke struktural ke fungsional. Yang penting pegawai ada jelas kemana nih pola karirnya, perjalanan karirnya, supaya dia punya mimpi. Oh, saya tahu, saya itu nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan kalau bisa di akhir masa BUP, batas usia pensiun akhir, dia sudah kira-kira sudah bisa membayangkan saya posisinya di mana dan dalam kedudukan dalam strata apa. Nah, dia sudah pegawai kalau sudah punya gambaran itu, insya Allah para pegawai itu bisa bekerja dengan nyaman dan dengan penuh apa namanya motivasi kerja yang baik. Kemudian yang ketiga masalah manajemen kinerja. Ini juga penting harus dikelola dengan baik, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan diukur secara jelas kinerja ini. Termasuk di dalamnya adalah masalah perilaku. Ya, di dalam manajemen talenta, termasuk meritokrasi, itu tidak semata-mata kita hanya menghasilkan orang-orang yang punya kemampuan teknis di bidang tugasnya, tetapi juga memiliki perilaku integritas yang diharapkan yang sangat baik, supaya dia kalau nanti menjadi pemimpin-pemimpin di birokrasi, dia adalah orang yang memenuhi syarat dari berbagai aspek. Nah, di dalam proses penilaian sistem merit ini ada beberapa tahapan yang bagaimana sudah dilakukan Kabupaten Karawang, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dan apresiasi pada pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Karawang yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, komitmen yang sungguh-sungguh dengan melakukan perbaikan-perbaikan sistem meritnya. Ya, sudah bekerja keras. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aang, Pak Asep, bahwa dari mulai level yang sangat kurang, ya, yang kurang itu dengan angka yang ya 248, kemudian alhamdulillah di tahun 2023 sudah meningkat skornya menjadi dengan nilai 334 dan sangat baik. Nah, mudah-mudahan satu langkah lagi yang harus lebih ditekankan lagi, bagaimana manajemen talentanya itu dilakukan secara berkualitas sungguh-sungguh, sehingga pegawai-pegawai di Kabupaten Karawang itu merasa apa ya, merasa saya sudah diperhatikan, saya bisa mimpi lah, ya, dengan sistem yang dibangun oleh manajemen talentanya yang berkualitas. Para pegawai itu bisa mimpi, saya itu nanti mau kemana, bagaimana yang harus saya lakukan supaya bisa saya karirnya bisa terus berjalan. Nah, itu sekali lagi apresiasi kepada Kabupaten Kerawang. Apapun yang terjadi di tahun 2024 nanti, concern ini harus kita pegang. Tapi ini rohnya, ya. Ini nyawanya Kabupaten Kerawang dan seluruh instansi pemerintah di sini. Kalau ini tidak berjalan, itu menyangkut nasib 4,3 juta pegawai ASN seluruh Indonesia, nggak jelas nasib. Jadi ini menjadi gerakan nasional kita bersama, bagaimana meritokrasi ini menjadi betul-betul landasan dan dasar di dalam pembinaan ASN ke depan. Uh, jadi silakan, tapi kalau Kabupaten Kerawang, kalau menurut urutan itu sudah semuanya sudah dilakukan, ya, tahapan-tahapan mulai dibentuk tim penilai mandiri, kemudian penilaian mandiri melalui
Spinter, verifikasi oleh KSN sudah dilakukan, dan rapat-rapat pleno sudah dilakukan, dan alhamdulillah Kabupaten Karawang sudah menunjukkan kinerja penerapan merit sistemnya sudah luar biasa, sangat baik. Tinggal langkah berikutnya bagaimana kualitas manajemen talentanya segera dilakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi supaya nanti ketika ada kebutuhan untuk mengisi jabatan-jabatan mulai dari level eselon 4, eselon 3, eselon 2, ya, itu memanfaatkan hasil manajemen talenta yang sudah dibangun dengan baik tadi. Tidak usah dengan, tidak perlu lulus seleksi terbuka yang kadang-kadang itu memakan waktu, biaya, dan juga tenaga. Tapi dengan manajemen talentanya yang bagus, nanti kami akan dorong, kita dukung, bahwa kita setujui bahwa proses pengisian jabatan di semua level bisa dilakukan dengan memanfaatkan hasil talent management. Bapak Ibu sekalian, yang bagian terakhir saya sampaikan bahwa berbagai upaya kita dalam rangka penerapan sistem merit kita sudah lakukan melalui pendekatan proses seleksi terbuka di dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Demikian juga seleksi CPNS, PPK yang kompetitif ini juga sudah dilakukan. Ini juga bagian tak terpisahkan di dalam proses pengadaan pegawai melalui sistem seleksi CPNS, PPK yang kompetitif transparan ya dengan berbasis kepada CAT. Ini juga bentuk salah satu bentuk dari proses penegakan merit system. Tadi nomor nomor yang awal ya pengadaan. Dan ini yang sedang kita dorong, kita gerakkan secara nasional adalah apalagi dengan landasan undang-undang yang baru, yaitu mendorong penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah. Kemudian bagaimana kita ketahui juga bahwa di dalam proses penerapan merit system itu ada fungsi-fungsi penting atau aspek-aspek penting yang perlu kita pahami. Jadi melalui dari apa sebenarnya, kenapa harus dilakukan pengawasan? Pertama karena melalui pengawasan yang dilakukan oleh KSN sebagai sebuah lembaga yang independen, ya, dengan harapan dengan pengawasan untuk bisa memastikan bahwa merit system itu dilakukan secara sungguh-sungguh efektif dan dirasakan manfaatnya. Itu tugas kami KSN sebagai lembaga yang memang independen dan bebas dari intervensi politik. Di ASN itu kalau lulus hanya untuk kepentingan bangsa negara dan juga kepentingan para ASN supaya ASN ini pegawai negeri sipil termasuk PPK itu dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa ada intervensi-intervensi politik, tanpa ada proses kolusi dan segala macam ya. Kalau beli jabatan apalagi ASN itu mengamankan mengawal supaya semua itu tidak terjadi. Itu fungsi pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, stressing kami, dan kami sudah menyampaikan kepada Pak Menpan, kalau kita ingin menegakkan merit system, fungsi pengawasan ini harus idealnya dan seharusnya harus dilakukan oleh sebuah institusi lembaga yang independen. Kalau lembaganya tidak independen, itu potensi tidak bisa menjalankan tugas fungsinya secara objektif. Apalagi di situ ada intervensi-intervensi kepentingan politik. Jadi kalau kita serius sungguh-sungguh mau membenahi birokrasi, maka pengawasan merit system harus dilakukan oleh lembaga yang independen, yang bebas dari intervensi. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, di dalam meritokrasi ini juga salah satu penting yang harus di backup adalah bagaimana kita memiliki database ASN ya yang menjadi sumber informasi untuk pengembangan dalam rangka penerapan sistem merit dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Selama ini masalah tata kelola atau data terhadap database ASN dalam rangka memenuhi sebagai aspek
penerapan sistem merit itu masih sebar di berbagai unit organisasi dan belum terkoneksi secara baik ya online satu dengan yang lain sebagai satu sistem informasi yang bersifat nasional dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ini sedang proses integrasi di sana masih terus dilakukan. Tidak tahu nih kapan selesainya PKN untuk bisa memiliki sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi secara nasional. Sebab kalau ini sudah bisa diwujudkan, ini sangat membantu di dalam percepatan kita melakukan penerapan secara akurat dan cepat. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita juga perlu mengetahui, memahami bahwa dengan penerapan merit system di dalam belum bisa bersaing dengan baik dengan seperti negara tetangga kita, karena ada kelemahan di kualitas sumber daya manusianya. Salah satu faktornya. Nah, dengan merit system juga dimaksudkan tujuannya juga dalam rangka mencegah praktek KKN ya dalam manajemen ASN dan kemudian meningkatnya indeks reformasi birokrasi yang berdampak kepada kepastian dan kompensasi atau penghargaan bagi ASN. Di sisi lain juga pengecualian pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui stasi pemerintah. Jadi ini sudah kita lakukan, ada 13 instansi pemerintah yang sudah merit sistemnya kita nilai sangat baik dan juga sudah menerapkan manajemen talenta dan sudah kita berikan pengecualian. Silakan mengisi jabatan-jabatannya melalui hasil memanfaatkan hasil manajemen talenta yang sudah dibangun. Seperti itu. Itu dampak dari penerapan sistem merit. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran tentang capaian existing terhadap target tahun 2023 terkait dengan kualitas penerapan sistem merit. Jadi alhamdulillah dari target yang sudah ditetapkan di tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN, target 100% untuk kementerian yang telah melakukan sistem merit dengan kategori baik, sangat baik, sudah tercapai. Kemudian untuk lembaga pemerintah non-kementerian dari target 100%, ini baru tercapai 95,2%. Kemudian untuk provinsi dari target 73%, itu sudah saat ini 70,6%. Dan untuk kabupaten kota dari 25%, dari 508 kabupaten yang kita tetapkan, sekarang ini sudah baru 42,7%. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 target-target tersebut khususnya untuk daerah bisa tercapai 25% ya. Dari jumlah 508 dan tentunya ini terus akan kita dorong supaya kita supaya proses ini atau target-target yang dapat kita capai lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang, menyongsong kita memasuki tahun Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita diharapkan menjadi negara yang punya kemampuan ekonomi dunia yang masuk dalam kelompok negara yang punya kemampuan ekonomi kelas dunia yang baik. Bapak Ibu sekalian, upaya peningkatan penerapan sistem merit yang terus akan dilanjutkan adalah satu, pelaksanaan laboratorium sistem merit di daerah 3T, terluar, kecil, dan kemudian kolaborasi pengembangan sistem merit antar instansi ini juga terus akan dilakukan. Sama ini, fasilitasi pengembangan manajemen talenta dan juga audiensi, ya, seperti hari ini yang kita lakukan dengan Kabupaten Karawang, ini sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan penerapan sistem merit sama-sama dengan pemerintah daerah. Hari ini alhamdulillah
kita dapat melakukan bersama dengan Kabupaten Kawan. Eksistensi peningkatan penilaian mandiri sistem merit dan kemudian pengembangan knowledge management penterap. Itulah Bapak Ibu sekalian gambaran secara umum ya, tentang urgensi kita melakukan merit system di dalam manajemen ASN dan menghadapi situasi perkembangan yang ada di tahun-tahun politik saat ini dan upaya-upaya apa yang dilakukan ke depan dalam rangka kita untuk terus melanjutkan langkah-langkah yang sudah baik dalam tata kelola ASN ini melalui penerapan sistem merit. Nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi, lebih konkret lagi oleh Pak Lestari yang memang sehari-hari melakukan pembinaan pengawasan terhadap instansi pemerintah dalam rangka penerapan sistem merit. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas atau mungkin salah. Dan sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini. Kami selalu ingin terus berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas merit system ke depan, terutama juga dalam rangka membangun manajemen talenta yang lebih konkret, lebih nyata, dan lebih langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi organisasi maupun ASN secara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada